Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Berbagai macam info yang luar biasa. Kelihatannya akhir tahun ini semua altcoin akan pump gila-gilaan dengan banyaknya katalis besar yang akan masuk secara fundament mendukung. Untuk itu akan saya bahas nanti di sini lengkap, termasuk PP dan koin-koin yang lain apa aja yang akan pump ya. Namun demikian kalian tetap riset sendiri dalam dunia risiko tinggi. Mas Bro di sini tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian, semua kerugian ditanggung masing-masing. Oke, langsung saja. Gila, jual belinya untuk PP di Eseng Indo sangat besar. Ya, sampai 50 juta, 200 juta, pokoknya jual belinya rame. Ini salah satu koin yang hidup bukan mati, ya, masih jos ya. Dan kita lihat juga di sini sebentar agak lemot. Sudah masuk ke ranking 42 lagi. Kalau ini sudah waktunya dipump, sudah waktunya masuk uang, itu biasanya nendang ke ranking 15 besar top CMC itu sudah sangat mudah. Yang sudah-sudah begitu, dan jika ini benar akan bull run, biasanya sampai prosesnya sampai bulan, dalam arti ketika naik ke atas tetap ada koreksi-koreksi kecil, banyak trader-trader yang lepret, stop loss diambil, dilikuidasi juga banyak sekali trader-trader yang TP, itu hal yang normal-normal saja. Dan kemudian memang uang-uang besar yang akan masuk ke kripto belum belum masuk semua, yang mana sekarang hanya orang FOMO euforia dari retail. Dan ini yang sangat menarik juga udah saya infokan tadi pagi, banyak perusahaan-perusahaan baru yang akan masuk kripto. Seperti kemarin ada bank hari ini ya, bank terbesar kedua di sana di Putin, beruang merah. Rusia akan segera di bulan Januari akan meluncurkan perdagangan BTC dan kripto altcoin di. Kemudian 21 Capital juga mulai tanggal 8 di Desember ini. Jadi banyak event-event besar di bulan ini sampai di bulan Januari. Mudah-mudahan akan bull besar-besaran ya. Kapitalisasi PP sudah masuk ke 32,9 triliun, hampir 33 triliun. Yang kemarin longsor sempat ke 28 triliun. Artinya masuk 5 triliun dalam hitungan beberapa hari pun langsung bisa naik segitu banyaknya. Ini menandakan koin ini masih hidup ya. Koin akan menjadi koin yang pertama mantul nanti ke depan yang akan cuan besar, karena prediksi saya paling rendah kapitalisasinya dibanding Shiba dan Doge, itu yang keduanya sangkuternya paling sedikit dibanding dengan Shiba dan Doge, dan ATH-nya pun saya rasa paling rendah dibanding Shiba dan Doge ya. Daripada kalian membeli meme koin yang baru, sedangkan yang real project saja seperti XPL pada hancur ya. Kalau koin baru belum ada investor, belum ada sosok besar yang adopsi, bahaya. Mending koin-koin yang jelas seperti ini. Naik turun tuh biasa dimainkan, dimanipulasi. Sudah saya sampaikan juga bahwa Charles sampai ngamuk-ngamuk bahwa institusi AS menahan dan memanipulasi harga kripto ya. Berita yang menarik juga hari ini, ada dompet besar sampai kuasai 31% pasokan Cardano. Ini sangat luar biasa. Ada berita yang menarik tentang Cardano, nanti saya ulas di sini, dan langsung kita juga melihat bagaimana BTCD-nya masih 59,32. Kita menunggu nanti di 50-an ya. Kalau sudah di 50-an saya rasa nanti akan pump gila-gilaan untuk altcoin, namanya masuk ke altcoin season ya. Sabar, ini waktunya harusnya udah waktunya kondisi koleksi terjun ya. Penurunan dominasi BTCD itu menandakan musim altcoin akan segera terjadi kawan. Kita lihat di sini udah mulai menurun grafiknya. Nanti ada info-info yang penting untuk kalian. Ini sudah mulai menurun, tanda-tanda all season, sabar ya. Nah, ini sudah waktunya akan koreksi ke bawah. Yang penting kita sabar, jangan sampai nggak sabar. Ini sudah mulai memerah, dan ini setiap di resisten yang atas ini terjun ya, terjun. Ini dulu juga tahun 2021 di Juni itu di sini nih.
ya sampai di kisaran 40% ya ini di sini. Ya setelah tahun 2021 ini di Mei kemudian merangkak terus ke atas. Kemudian ini ke resisten yang ini hijau ini, kemudian turun lagi. Ini mudah-mudahan nanti sampai bawah ya, ini kan masih di 59 di area sini nih. Ya nanti sampai bawah ke sini, ya mungkin di sekitar 49 ya 50 aman ya, 50 titik aman tuh ada di sini ya. Ini adalah titik aman di sini. Sabar, ini kan masih di sini, belum sampai di sini. Kita harus cerdas sedikit, tunggu sampai nanti BTCD-nya turun, namanya aliran dana pindah ke altcoin ya. Kita langsung lihat juga yang akan berpengaruh dengan altcoin season tentunya dengan adanya Ethereum kembali ke 3.200, well kripto mulai memborong Ethereum ETH. Wah, menarik banget ini ya. Ethereum baru-baru ini mengalami lonjakan pemulihan yang signifikan. Terlihat dari data yang menunjukkan bahwa investor berukuran besar telah aktif melakukan akumulasi. Fenomena ini menarik perhatian karena dapat memberikan gambaran tentang arah pasar ke depan. Bol, ngebul, akhir tahun ngebul. Wah, mantap ya. Menurut data dari firma analitik on-chain sentiment, jumlah Ethereum yang dimiliki oleh kelompok investor yang dikenal sebagai SAR telah meningkatkan. Indikator yang digunakan adalah distribusi pasokan yang mengukur jumlah total token yang dipegang oleh kelompok dompet tertentu. Kelompok yang menjadi fokus adalah mereka yang memiliki 1.000 hingga 10.000 Ethereum dengan kurs saat ini. Jumlah ini setara dengan 3, juta dolar hingga 32 juta dolar. Mantap. Investor dengan ukuran besar ini sering disebut sebagai shares paus lah ya, meskipun tidak sebesar well, alamat dengan lebih dari 10.000 Ethereum, bla 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 bla. Pokoknya sudah pada mulai akumulasi lagi mudah-mudahan. Dan selama penurunan harga ETH di bulan November, distribusi pasokan untuk para paus menunjukkan penurunan. Namun sekitar waktu terjadinya pasar, tren ini mulai berbalik antara 18 November sampai 2 Desember, menambahkan total 440.000 ETH ini yang diakumulasi ya, sekitar 1,4 miliar dolar. Pokoknya wah, sinyal positif untuk Ethereum itu yang jelas. Untuk ETH kita juga lihat yang satunya di sini, ETH BTC Solana bersiap untuk pemulihan besar di Desember ya. Biasanya kalau akhir tahun ngaceng kawan ya. Mudah-mudahan dalam dunia kripto yang penuh gejolak, BTC, ETH, Solana tampaknya sedang membangun struktur yang kuat untuk potensi pembalikan jangka panjang. Setelah beberapa minggu mengalami tekanan dan kompresi harga, ketiga aset utama ini menunjukkan tanda-tanda stabilisasi di level dukungan struktural. Kunci fenomena serupa terjadi beberapa kripto utama lainnya, menandakan kemungkinan pemulihan yang serempak. Bol bla 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 gitu ya. Pokoknya mudah-mudahan kita cuan semua, cuan ya. Juga Cardano juga lagi diakumulasi besar-besaran. Ini kayaknya tanda-tanda all season yang mana banyak dana-dana besar nanti yang akan masuk ke kripto, adopsi yang luar biasa nanti di bulan Januari kawan ya. Kita lihat juga PP sudah masuk ke ranking 42. Kita akan lihat keseluruhan di sini yang kemarin sempat di fear and greed-nya, ketakutan ketamakannya, masuk fear sekali di 10. Kalian serok sekarang udah cuan kalian ya. Sekarang udah berapa kok lemot begini. Yang kemarin sempat fear, sangat ketakutan di 10 angkanya, sekarang sudah masuk ke 25. Sudah mulai FOMO kelihatannya ya. Sudah mulai FOMO. Ya betul, sudah masuk ke 25. Dan all season indeksnya udah 24/100 yang kemarin sempat ke 21. Artinya kepercayaan investor sudah mulai meningkat. Kalau ada koreksi-koreksi kecil, hal yang wajar-wajar saja, yang normal saja ya. Ini saya sekali lagi saya sampaikan, harganya 3.200.000 kemarin sudah saya infokan di harga cuma 2,9 juta sampai 3 juta saya suruh masuk, kalian udah cuan banyak.
ini tuh koin CMC yang di atas, yang ini dipromosikan sama CMC karena punya CMC sendiri, bahkan Bitcoin kan nomor 1 ini di atasnya Bitcoin untuk promo. Harganya 3 juta, tapi ini market cap-nya masih rendah. Ya, kalian masuk ini juga saya rasa berani daripada meme coin yang asal. Kita di sini rankingnya udah di atas 100 top CMC. Walaupun harganya 3 juta karena pasokan yang sangat sedikit, masuk di 113. Yang melihat menandakan harga mahal dan murah itu kalau di kripto bukan nominalnya, tapi melihat pasokannya yang sedikit, ya market cap-nya yang masih kecil, ini termasuk masih murah. Itu kawannya masih murah karena market cap-nya kecil dan pemegangnya, investornya baru 36.000 saja. Kalau PP sudah hampir setengah juta, artinya ini kesempatan kalau kalian masuk di koin CMC. Saya kasih koin-koin yang benar-benar untuk kalian, bukan koin yang abal-abal ya. Mungkin itu aja yang saya sampaikan di siang hari ini. Tetap semangat, tetap yakin. Tentunya Mas Bro selalu mengingatkan dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan mendadak ataupun meme mendadak, dan Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Semua kerugian ditanggung masing-masing. Yang positif kalian ambil, yang perlu kalian tenang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk subscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.